إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام وتابعين التابعين ثم إن أرواح سي عبد القدير الجيلاني سي إبراهيم الخلوتي سي محمد بن كريم السمان المدني سي محمد أرشد بن عبد الله البانجري سي شهاب الدين بن محمد أرشد بن عبد الله البانجري سي نواوي بن عمر بنتني سي جيدنا سنبوي سي علي بن عبد الله البانجري سي محمد سرواني عبد الباغل وإلى رشي محمد زيني بن عبد الغني سكبول وإلى رشي حجي كسب الأنوار بن حجي إسماعيل وإلى رشي حجي أنو شعراني عارف بن حجي عارف وإلى رشي كسب الأنوار بن حجي سرواني عبد الباغل وإلى رشي محمد سبري بن عبد الحميد وإلى رشي حسن رشدي بن حسن قدري وإلى رشي Syekh Haji Muhammad Mujannur bin Muhammad Nur dalam Bagar wa ila Syekh Jina Almi Kalam Fayan wa ila Syekh Haji Mahfud Amin bin Muhammad Ramli bin Muhammad Amin Pamaki wa ila Syekh Haji Muhtar bin Salman Pamaki wa ila Nasi Muhammad Ramli badi-badi wa ila ruhi syabdu syukur terutiram wa usurihim wa furuhim sumaila ruhi ada badi Syekh Abdul Rahman Siddiq usulihim wa furuhim wa ila ruhi masyayikhina wa muallimina wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ahlina wa ahli baitina wa qarabatina wa jiranina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat anna Allah yataghashahum bi rahwal maghfirah anna Allah ya'lu darajatin bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafakhatihim fid din wa dunya wal akhirah بسير النبي وعالي النبي بسير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillah wa 'abdalih. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi bidaraini amin. Tetapi makam baka ini tiada hasil ia melainkan kemudian daripada sesudah makam hasil makam pana dan panaul pana, yaitu baka namanya. Dan hasil makam baka, makam baka dengan jajab tiada terdahulu makam pana itu adalah nazir, yakni jarang didapat. Dan berkata si Ibrahim bin Sufyan qadasahullahu sarrahu, bermula pana dan baka itu yaitu mengandung ikhlas akan wahdaniyah dan sebenar-benar kehambaan. Dan barang lain daripada ibarah itu, ibarah ini maka yaitu sesat dan jindik, karena lazim berhimpun syariat dan hakikat, seperti yang telah lalu di perkataan Imam Junaidi. Dan barang yang lain daripada ibarah ini yaitu jindik. Kita belajar inilah, hati kita itu harus khusyuk lah, khusyuk hati kita itu. Allahumma shalli ala. Arti khusyuk itu benar-benar tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil kita merasakan, sambil kita itu merasakan, memasrahkan, menyatakan, meyakinkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat merasakan kepanaan terhadap sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena di makam ini kita hendak memperoleh makam panabillah, makam bakabillah,
yaitu dengan melalui semalam itu makamnya adalah musyahadah dulu, yaitu pandangan kita itu mara'aitu say'an ilallahu qablah, mara'aitu say'an ilallahu ma'ah, mara'aitu say'an ilallahu bih, mara'aitu say'an ilallahu ba'dah. Jadi pandangan kita itu di dalam musyahadah itu, apabila kita melihat sesuatu untuk memperoleh makam kepanaan itu, kita pana dulu. Artinya memanakkan diri dulu. Ya ampun, maaflah, kan pian belajar ini sudah di tahapan tarbiyah namanya. Tarbiyah itu adalah kita ini menata hati, menyusun hati supaya jangan ada lagi kita itu lain daripada yang kita pandang itu aja dulu. Ibarat memandang sesuatu benda, sesuatu tempat, tidak ada yang kita lihat. Entah itu sebelumnya, sesudahnya, atau di benda itu, atau sesudah daripada benda itu, atau di dalam benda itu, terkecuali orang yang menjadikan benda itu. Itu namanya musyahadah kita itu. Contoh pian melihat surban ulun ini, Bandakan. Itu pian bisa melihat ulun ini di sini. Bisa sebelum melihat ini pian sudah timbul ulun. Bisa sudah melihatnya ini baru timbul ulun. Atau di ketika melihat itu timbul ulun. Paham pian? Paham? Itu namanya tajalli namanya. Memusahadahkan kita dengan sesuatu yang kita lihat untuk memperoleh makam panapilah, bakabilah. Jadi kada bisa hasil kita itu kecuali dengan musahadah itu. Dengan musahadah itu dulu. Kita musahadah benar-benar melihat di diri kita. Jadi musahadah itulah kita ke diri kita yang paling nyaman. Karena apa? Karena kita biasanya kalau mengamalkan ini berarti kita itu dalam keadaan tafakur. Bertafakur itu tidak akan dapat kita itu sempurna tafakur itu kecuali kita berkhalwat, berdiam di dalam kamar, kita berhalwat di dalam kamar. Jadi tidak ada yang kita pandang, tidak ada yang kita rasakan, tidak ada yang kita dengar selain daripada diri kita. Maka musahadahkanlah diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di diri kita lah kita memusahadahkan. Kita lihati, bukan dengan mata kita, tetapi dengan basariyah kita. Melihat juga kita dengan mata kita, tetapi kita akan melihat dengan mata kita ini, kita melihat dengan mata kita ini dengan perlihatan musyahadah. Artinya memanakkan. Kita tuh sebelum panah tuh kita memanakkan dulu. Jangan kita panah bepada panah, jangan. Tetapi kita memanakkan itu makamnya di musyahadah. Artinya kalau kita melihat diri kita ini di dalam keadaan sunyi tadi, atau khalwat tadi, atau berujlah tadi, atau jauh dari orang, kita lihat dulu, panakkan dulu diri kita supaya kita mendapatkan makam jazab, makam di mana kita itu benar-benar panafillah, bakabillah. Nah, itu kita harus memanakkan diri kita. Ya, seperti orang contohkan tadi, melihat gerak kita ini harus kita meyakinkan. Di gerak kita itu kita melihat bahwasanya sebelum kita bergerak kita sudah tahu bahwasanya yang akan bergerak ini bukan kita, yang menggerakkan ini bukan kita. Atau di waktu kita bergerak kita melihat, menyatakan bahwasanya kita ini dalam keadaan bergerak ini digerakkannya. Atau sesudah bergerak kita itu menyatakan bahwasanya gerak kita tadi itu adalah miliknya. Dia yang menggerakkan. Jadi sebelum bergerak, sesudah gerak, waktu bergerak. Yalah. Artinya ataupun beserta bergerak. Beserta bergerak. Jadi 4 macam ini kada bisa terpisah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan gerak berarti sudah bergerak. Halakakum sudah terjadi. Sesudahnya kita pandang, berarti sudah terjadi, kita lihat dengan penglihatannya. Kita bersuara, kita dengar dengan pendengarannya. Artinya kita kadang mengakui bahwasanya kita nam bersuara, kita nam mendengar, kita bergerak. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wa ma ta'malun ini artinya sedang kita bergerak dan akan kita bergerak. Jadi itu artinya seperti itu. Seperti itu. Maka seperti itu ngarannya ma ra'aitu say'an illallahu qablah, ma ra'aitu say'an illa ba'dah, ma ra'aitu say'an illa ma'ah, ma ra'aitu say'an illa fi. Di situ kita melihat, kita musyahadah. Bila kita bergerak, kita ingatkan yang pandangan batiniah kita tadi yang 4 ini. Nah, maka orang itu makanya dalam panah, dalam musyahadah baru belum diberikan kepanaan.
Artinya fana di dalam musyahadah, dia merasakan tidak bisa bergerak, tidak bisa berdiam, tidak bisa bersuara, tidak bisa bersuara, tidak bisa mendengar, semuanya sifat-sifatnya itu fana. Di dalam pandangan batiniahnya tidak bisa timbul semuanya itu, kecuali dia melihat bahwasanya Allah lah yang menakluki, sifat Allah lah yang menakluki akan sebelum geraknya, sesudah geraknya, sebelum dia bersuara, sesudah dia bersuara, sebelum dia mendengar, sesudah dia mendengar. Salah kita memandangnya di antara 4 macam itu. Jadi kalau kita berzikir la ilaha illallah, nafikan keempatnya itu semuanya, bahwasanya tidak mawujud gerakku sebelum aku bergerak, sesudah aku bergerak, ketika aku bergerak. Kada mawujud seberataan itu illallah, kecuali di situ diliputi oleh sifatnya Allah Ta'ala. Rasakan kita itu, bahwasanya itu diliputi semuanya oleh sifat dan apal Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita sudah mesra seperti ini, pian kada perlu lagi berzikir. Sebenarnya kalau sudah bisa musyahadah ini, cukup pian menggerakkan badan pian merasakan digerak itu adalah fana, maka seluruhnya menjadi zikir sudah. Menjadi zikir. Ini belum dalam keadaan fana kita. Belum dalam keadaan fana benar-benar jajat, tidak. Belum. Tetapi kita sudah namanya musyahadah. Menyaksikan, artinya musyahadah, menyaksikan bahwasanya gerak kita ini tidak ada, suara kita tidak ada, semua yang ada pada diri kita ini tidak ada. Illallah, 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 Allah, Allah, Allah. Di dalam hati itu aja kita nyatakan Allah, Allah, Allah. Kita pandangi diri kita ini Allah, Allah. Kita lihati diri kita, kita gerakkan diri kita. Itu kita memasrahkan itu seperti itu. Kalau kita memasrahkan dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalau pian itu ingat dengan zikirnya saja. Tapi kalau memulai memasrahkan tuh mulaikan dengan gerak kita. Berarti kita memasrahkan dengan apal. Rasakan gerak ini tidak timbul kecuali ditimbulkan oleh Allah Ta'ala. Rasakan pulang di dalam gerak itu ada sifat. Tidak mungkin kita ini bergerak kecuali itu ada sifatnya Allah Ta'ala. Ini kan perlu berzikir lagi, cuma dinyatakan, tetapi dengan menyatakan di dalam hati Allah, Allah. Ini kita tuh namanya cara memesrakan zikir tadi. Kalau kita mengucapkan tuh menyatakan, namanya menyatakan kalimatnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu menyatakan. Tapi kalau ini sudah memesrakan, tahapnya memesrakan. Musyahadah namanya. Musyahadah itu sambil memesrakan, menyatakan, memasrahkan, merasamakan. Merasamakan itu lebih dalam lagi di dalam hati. Rasam itu artinya merasamakan rasanya supaya timbul. Setelah kita mengetahui gerak kita ini, kita musyahadahkan, berarti gerak ini timbul, ada sifat. Kita mesrakan itu, gerakkan terus supaya dia mesra. Nyatakan gerakku ini tidak timbul. Kita lihat, bukan kita nyatakan gerakku ini tidak timbul, tapi kita lihatlah gerak kita ini. Kita rasakan gerak kita ini. Sambil tarik nafas, kita tarik nafas kita itu, nah kita rasakan gerak kita. Waktu kita menarik nafas tuh, kita menyatakan bahwasanya kada mawujud gerakku ini kecuali digerakkan. Kada mawujud sifat nama menggerakkan ini kecuali itu diliputi oleh sifatnya Allah Ta'ala. Terus kita itu memasrahkan di gerak kita aja, zikirnya dengan geraknya, lezatnya, lezat kita merasakannya. Lalu kita namanya merasa makan. Merasa makan tuh merasakan kelezatannya. Nah, Allah, kita rasakan di gerak kita itu, rasakan Allah, Allah. Rasakan di gerak itu. Rasakan kalimat Allah yang kita keluarkan di mulut ini, meliputi akan diri kita, meliputi akan pendengaran kita, meliputi akan gerak kita, meliputi akan perasaan kita. Rasakan kebesarannya, meliputi kesempurnaan apalnya, kesempurnaan sifatnya meliputi kita. Terus seperti itu ya dalam hati Allah, 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 Allah. Nah itu mulai kita merasa makan. Habis itu pian menyatakan, dinyatakan bahwasanya gerak semuanya ini, sifat yang ada padaku ini, af'al yang semua padaku ini, zat yang pada aku ini kadada. Lalu ditekan kalimat Allahnya itu Allah, Allah, Allah. Itu nyatakan bahwasanya kada mawujud sifat dan af'al dan zat ini kecuali kita nyatakan bahwasanya itu
adalah benar-benar sifat yang wahdaniyat, af'al yang wahdaniyat, zat yang wahdaniyat lah yang menyatakan itu. Artinya benar-benar kita berpasrah masuk ke dalam sifatnya, masuk ke dalam af'alnya. La maujudah, la faida illallah. Allah, Allah. Nah, terus seperti itu juga kita rasakan. Itu namanya kita memanakkan diri kita, memusahadahkan diri kita, menyaksikan diri kita bahwasanya seluruh yang ada pada diri kita ini kadada. Nah, Jasidin, tiada hasil melainkan kemudian daripada sesudah hasil makam pana dan baka, pana ulpana. Nah, pana ulpana ini ialah jajab namanya. Nah, pian tadilah sudah sekali itu pana namanya. Namanya tuh ibtidaul fana sebelum pian mencapai ma'rifah namanya, yaitu dengan menyatakan tadi itu kita ini pana namanya, memanakkan diri itu pana namanya. Nanti kita itu akan diberikan benar-benar kepanaan, walaupun ulun sering mengatakan ini dan mudah-mudahan kita merasakannya, nantilah merasakannya itu. Nah, kita tadi sudah namanya memanakkan diri. Kalau orang berzikir la ilaha illallah la maujuda illallah, itu namanya dia memanakkan dirinya, memanakkan dirinya. Nah, bilanya sudah seperti tadi yang ulun rasakan, merasa makan, menyatakan, habis itu meyakinkan bahwasanya la maujudah itu nanti akan diberikan Allah Ta'ala, namanya jajab namanya. Jajab artinya basariah kita langsung diambil, bukan lagi kita menyatakan diri kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala lah bertajalli namanya. Pun maaf kada disambat Allah taala bertajalli itu kada bolehlah. Dalam artiannya tuh panah kita ini tajalilah sifatnya. Kalau orang menyambat zatnya bertajalli berarti Allah taala tuh ijtihad dengan kita menjadi satu. Itu kada boleh tuh kafir kita jadinya. Kada boleh. Pian itu di waktu itu pian kada merasakan. Namanya fanaul fana. Fana yang pertama itu menyatakan di makam musyahadah. Fana yang kedua yaitu di makam jajab, namanya wasil namanya kepada Allah Ta'ala. Makam tajrid namanya kita itu. Makam fana, makam istighraq, makam taraki namanya. Yaitu boleh katanya apakah bolehnya perkataannya. Yang jelas kita itu kada merasa di waktu itu. Dan kita cuma merasakan kelezatan memandang zatnya, memandang kebesaran zatnya pada gerak kita. Asalnya tadi kita memasrahkan, menikmati, menyatakan gerak kita, diam kita, sabarataan ini milik Allah Ta'ala. Kita rasakan, kita nyatakan, kita mesrakan dengan diri kita, luar dalam perasaan kita nyatakan bahwasanya itu benar-benar adalah kepunyaan Allah Ta'ala. Itu panah di dalam musyahadah namanya. Nah, setelah itu diberikan oleh Allah Ta'ala jajab. Semua orang berharap itu, tapi itu anugerah oleh Allah Ta'ala. Anugerah oleh Allah Ta'ala, orang itu bisa merasakan namanya kejajaban. Arti jajab itu akal basariah kita diambil, sehingga kita memandang, merasa, mendengar seberataan itu, yang kita itu kan cuma merasakan kebesaran saja, bukan afal kita lagi yang kita pandang, tapi kelezatan memandang kesempurnaan afalnya Allah Ta'ala, sehingga timbul di dalam hati kita ini jalal namanya, kebesaran Allah Ta'ala itu ketika kita memandang. Nah, kita tuh dalam keadaan itu fana namanya. Fana pada zat kita dinamakan fanaul fana atau wasil namanya kita tadi, wasil terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai bahasanya. Kalau urutakan adalah namanya, kalau kita waktu musyahadah tadi namanya salik namanya. Salik namanya kita itu, berjalan menuju Allah Ta'ala dengan berzikir, dengan musyahadah. Lalu salik ini berakhir dengan diberikan Allah Ta'ala jajab. Kita itu kada merasa lagi, itu namanya jajab namanya. Nah, itulah yaitu baka namanya jadi. Bila panaul baka pasti baka, bila panaul pana orang itu bila inya pana kadang bahasa Indonesianya lah lenyap. Arti pana itu kadang merasa pian lagi. Itu namanya baka. Lalu pian itu masuk ke hadrah ilmunya, ke hadrah afalnya, ke hadrah kebesaran zatnya di afal itu. Nah, lalu pian namanya baka. Arti baka itu besertaan, tagabung bahasa kita itu di dalam hadrahnya Allah Ta'ala. Artinya kelihatan sifat Allah Ta'ala itu meliputi akan diri kita. Kita lenyap dalam kepanaan di sifatnya Allah Ta'ala, panah kelenyap di dalam afalnya Allah Ta'ala. Lalu kita merasa baka beserta Allah Ta'ala.
Bukan yang kita jadikan adalah artinya baka beserta Allah Ta'ala itu kita asik di dalamnya. Kita itu termasuk di dalamnya itu, kita baka namanya. Asik kita itu. Jadi setiap kita menggerakkan anggota kita atau mengucapkan sesuatu atau melihat sesuatu, itu bukan sifat kita lagi. Tetapi dengan pandangannya, dengan pendengarannya, dengan geraknya, sehingga setiap gerak kita itu tajalli. Nampak kebesaran Allah Ta'ala itu, bukan kita lagi. Nah, kita tadi kan memusahadahkan bahwasanya Allah Ta'ala yang bergerak, menyatakan, tetapi kita belum tahu lagi, belum merasa gerak seperti apa gerak yang digerakkan Allah Ta'ala itu. Kan tahu kita. Tetapi sesudah kita panah, kita itu masuk ke dalam situ, maka apabila kita memandang, kita itu kadang merasa kita yang memandang. Dalam artian tajalilah pandangan kita tadi, yang memandang itulah yang memandang. Makanya setiap orang yang panah itu, setiap yang dia pandang tajalilah di situ. Ya seperti ini tadi. Nah, setiap yang pandang ini maujud ulun di situ. Karena apa? Karena tajalinya ulun di situ, benampaknya di situ. Nah, segitu juga dengan tadi. Apabila seluruh alam ini adalah majar kenyataan daripada apal sifatnya Allah Ta'ala, berarti setiap yang kita gerakan, setiap yang kita pandang, setiap yang kita dengar, kalau sudah dalam keadaan panah, maka tajalilah zat yang wajibal wujud tadi dalam setiap gerak, setiap pandangan, setiap pendengaran kita. Itu pasti sudah. Makanya kalau kita itu sudah di makam asik ini pian susah memindah pandir itu, susah pian. Memindah pandir kalau kita di dalam keadaan panah ini, orang berpandir apa aja dia pasti larinya ke tauhid. Larinya pasti ke tajalli itu. Kenapa? Setiap yang dipandirkan orang itu dia tajalli terus. Nampak terusnya, nampak terus. Jadi kada bisanya memandirkan yang lain. Ibarat channel TV itu kada bisa dirubah. Itu jadi asik dengan itu aja. Dengan itu terus. Kada bisa kita mengalih pandirnya itu. Itu tajalli kita itu di dalam keadaan panah itu, nampaklah bahwasanya kita ini benar-benar melihat dengan penglihatannya, merasa dengan perasaannya. Bukan kita nyatakan lagi, tetapi sudah nyata benar-benar bila kita bergerak tajallinya, dan terbukalah rahasia daripada gerak itu, di apal itu. Bukan lagi kita menyatakan bahwasanya kudrat Allah Ta'ala dalam bisa bergerak ini, tetapi pian langsung melihat itu di situ kudratnya Allah Ta'ala. Nampak di gerak kita ini, nampak sifatnya itu, nampak apalnya itu di situ di gerak kita tadi itu. Itu namanya tajalli, benar-benar tajalli. Di ketika itu kita tajalli merasakan sifatnya, bukan menyatakan lagi, tetapi nampaklah nyata di situ sifatnya. Nampak kita melihat, mesra kita dengan sifatnya, karena kita tidak ada mempunyai sifat lagi dalam keadaan panah itu. Semuanya adalah tajalli kebesaran Allah Ta'ala, nampak. Nah, itu di dalam kepanaan. Jadi dua tahap lah. Jadi panah, ul panah. Bila panah itu pertama adalah panah di tingkat musyahadah, namanya ibtidaul ma'rifah. Kalau sudah panah ul panah, itu namanya bakabillah. Setiap panah itu pasti kada bisa kada baka. Kada bisa terpisahnya daripada baka itu. Kalaunya panah pasti baka. Baka itu merasa diliputi benar-benar zahir dan batinnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sifatnya, oleh apalnya, sehingga dia itu asik di dalam sifat dan apalnya tadi itu. Kan ada yang lain dipandangnya. Ini bila bergerak pasti melihat sudah, melihat nyata itu terus asik, terus orang ini tajalinya itu. Nah, itu baka. Itu dibaka dan panah di dalam, sudah dalam keadaan panah. Nah, itulah dua macam sudah. Jadi pertama kada bisa kita itu memperoleh panah yang sebenarnya atau baka yang sebenarnya, kecuali melalui makam musyahadah tadi dulu, baru kita itu makamnya makam syahadah namanya. Musyahadah artinya menyaksikan, menyatakan, merasakan, meyakinkan bahwasanya tidak ada yang bergerak dan berdiam dan berbuat selain daripada Allah Ta'ala. Lalu kita diberikan jajab di dalam kepanaan, benar-benar kita merasakan itu, merasakan kudratnya, bukan menyatakan lagi, merasakan iradatnya, merasakan ilmunya, merasakan itu. Nah, nanti di dalam kepanaan inilah kita itu akan dibukakan oleh Allah Ta'ala sir, namanya rahasia. Apa itu rahasia? Yaitu bila kita melihat apalnya tadi, lalu terbukalah di apal itu rahasia kudrat misalnya. Rahasia kudrat kita merasakan. Sudah kita merasakan itu, kita pun dibukakan sir rahasia daripada kudrat itu bergerak tadi pula.
Itu namanya terbuka sir lagi, terbuka sifat lagi. Ibarat kita memandang, itu sudah panah kita dengan pandangannya. Tetapi dalam pandangannya itu nanti dibukakan lagi sir rahasia oleh Allah Ta'ala. Seperti inilah pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti apa? Seperti itu. Nanti kita itu bisa merasakan pian itu bisa di dalam kita bergerak ini misalnya terbuka sifat Allah Ta'ala kudrat. Maka pian itu bisa tersungkur menangis karena melihat diri kita ini lemah. Melihat diri kita ini lemah. Artinya memang 1 inci dari tubuh kita ini kada ada berisi apa-apa, kada ada berisi kudrat apa-apa. Sabarataan itu nyata kudratnya aja. Sehingga orang itu bila nampak sifat kudrat tadi itu dia lemah. Bahasanya tuh hatinya hancur, lebur di dalam sifat kudrat itu dilihatkan oleh Allah Ta'ala dengan dirinya, dengan diri kita ini. Pian itu bisa hancur bang, pokoknya melihat tuh pian. Kalau pian dibukakan misalnya sifat ilmu, karena pian mengetahui sifat ilmu dilihat, seolah-olah kita ini melihat akan diri kita nih dari luar sampai ke dalam, dari yang halus sampai yang paling halus, kita melihat keadaan diri kita ini. Nah, itu terbuka namanya sir di sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah kita merasakan sifatnya meliputi, dan kita itu dibukakan lagi sir rahasia iradat, sama seberataan tadi. Tapi kadang mesti seberataan terbuka, tergantung kita itu dibukakan Allah Ta'ala yang mana Allah Ta'ala hendak membukakan dengan kita. Nah, kadang orang itu merasa sedih di waktu dia musyahadah itu, waktu terbuka itu ada yang menangis semalaman. Ada orang itu yang benar-benar semalaman itu rasa bahagia ada bisa semalaman itu pian, rasa gembira karena dibukakan misalnya kemuliaan Allah Ta'ala, melihat memandang kemuliaannya Allah Ta'ala, memandang kesempurnaan Allah Ta'ala. Di mana dia memandang itu? Tetap di tempat diri kita ini, di wujud kita ini tempat memandangnya, atau di sekitar kita ini kita memandang tuh. Makanya kita tuh kalau diberikan itu memandang orang tuh asiknya kita itu. Kayak apakah kelakuan orang asiknya kita? Kenapa? Karena bukan orang itu yang kita pandang, tetapi yang memperbuat orang itu. Memperbuat orang itu yang maulah kita asik tuh. Bukan orang itu hilang. Tapi kita dipandangan dengan orang itu, yang memperbuat itu yang tajali di orang itu. Makanya kalau kita pandangan kita sudah sampai kepada panaul panah ini, bujur-bujur panah sebenarnya ini, yang timbul itu jatnya aja lagi. Jatnya aja dan sifatnya aja lagi yang panah, yang selainnya kada ada lagi. Makanya bila kita ini diliputinya oleh itu, kadang kita melihat diri kita lagi. Dalam artian pandangan kita itu panah kita ini asik, kada di atas, kada di bawah, kada di higa, kada di atas, kada di samping kiri dan kanan. Bulat bahasa kita itu. Kita memandang diri kita ini tembus memandangnya. Kada ada yang kita pandang selain daripada asik bang. Bila kita bergerak asik, bila kita bersuara asik. Nah, itu asiknya kita itu. Seperti itu. Jajab sudah. Orang sering mengatakan ini makam tajrid, makam jajab. Tajrid itu artinya kosong pandangan kita selain daripada sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Itu pasti pian. Itu udah gitulah asik jajab. Pian ini berkelakuan kadang menyalahi syariat bisa. Dalam artian menyalahi syariat itu bisa lupa pian sembahyang. Dalam artian karena apa? Karena jajab ini artinya diambil basariah kita. Sehingga kita benar-benar kada orang yang mukallaf lagi. Dalam artian seluruh daripada yang pada diri kita ini hilang. Jajab namanya. Jajab tuh kada ingat lagi. Cuma asik tenggelam di dalam mabuk, di dalam lautan kebesaran kesempurnaan Allah Ta'ala. Asik dia kada merasa dirinya, waktu kada merasa lagi, sabaratan kada merasa lagi, biar semalaman pian. Kada beguringan, kada bapak, lapar kada ingat lagi. Kada ada lagi istilah itu, kada ada lagi. Hati pian jadi lembut selalu memandang kesempurnaan tadi. Ibarat orang tuh bertamu sudah, melihat sudah yang sebenarnya tadi itu. Makanya asik kada kawal lagi dibayangkan waktu itu. Tapi itulah keadaannya. Jajab itu sebentar sajalah. Kadang sebentar, kadang lama. Tergantung kita aja musyahadahnya, tergantung kita itu merasa makannya, tergantung kita itu menenggelamkan diri kita, memusyahadahkan, menyaksikan daripada kebesaran Allah Ta'ala yang terjadi pada diri kita tadi. Jajab kita namanya. Sini kada bisa hasil,
kecuali melalui makam fanaul fana tadi. Artinya harus melalui makam salik dan makam jajab. Makam fana tadi hanya mendapatkan fanaul fana. Dalam bahasanya tuh melalui bewiritan dulu, bermujahadah dulu, musahadah dulu. Itu pun belum tentu diberikan Allah Ta'ala jajab. Tapi untung kalau diberikan Allah Ta'ala sampai jajab tadi, yaitu hilang. Berakhirlah, habislah masa salik kita tadi dengan sebab kita tadi diberikan panah tadi. Tiada terdahulu daripada makam panah itu nadir. Jadi jarang jarsidin. Orang itu kadang melalui makam musyahadah, makam salik itu jarang diberikan langsung jajab, itu jarang. Jarang. Ada orang itu. Orang ini kita lah, ampun maaf lah. Kita ini sudah biasa, kita ini panah. Sudah biasa kita ini datang ke panaan. Itu pian bisa di dalam kendaraan bisa pian panah. Waktu berjalan pian bisa panah. Itu kalau kita sudah biasa menerima kejajaban ini, menerima artinya wasil ini, bisa memandang kebesaran Allah Ta'ala itu, nanti pian itu akan merasakan waktu berjalan bisa pian menerima kejajaban itu. Oh, pokoknya asik tuh bang waktu berjalan. Jalannya pian kayak kemudian kan melihat lagi pian. Asik bang, kada peduli kiri kanan itu. Orang bahasa orang tuh lurus aja. Nah ini namanya panah. Bujur kita waktu itu asik. Kenapa? Jadi ulun padahkan asik. Pertama lah, waktu kita didapankan jajab itu kan kita melihat kesempurnaan sifat dan afalnya Allah Ta'ala. Di setiap apapun yang kita lihat, di setiap apapun yang kita dengar, di setiap apapun yang kita gerakkan. Apalagi pada diri kita langsung panahnya. Namun datang di jalan ini pian asiknya luar biasa itu. Orang ini hilang, kayak ulang hilang seberataan. Kita tuh asik ya, berjalan itu asik ya, bermobil kah asik aja. Asik bang, pokoknya asik bang, kayak apa asik? Kan dia lagi peduli, baru fokus seperti itu aja. Itu. Jadi munnya karena itulah mun kita, tapi wallahu alam lah. Tapi kita ini kan selamat aja lah. Selamatnya dalam artian itu kada teranjau orang kada. Karena apa? Kita melihat ya. Cuma yang dilihat ini kada ada yang timbul. Nah, yang maulah asiknya itu ada dua. Ketika kita merasakan kepanaan itu, yang kedua yaitu diberikan Allah Ta'ala namanya laduni, warid namanya. Jadi bisa kita itu diberikan waridnya. Jadi kita asik itu bukan memandang lagi, tetapi kita asik yang berbicara di dalam hati kita ini. Kalau bahasa syariatnya itulah seperti geritik hati kita. Tetapi apa yang kita pandang, dia membuka rahasianya di dalam diri kita. Didatangkannya waridnya. Seperti ujar ulun tadi, kita memandang geraknya ini sempurna, bukan menyatakan, tetapi geraknya lah yang kita rasakan. Lalu di dalam hati ini namanya datang warid namanya. Warid inilah yang memberitahu bahwasanya gerak itu seperti itu. Gerak itu rahasianya itu. Bukan seperti ini kada terperinci itu kada lah. Nah, artinya dengan pandangan terbukanya tadi gerak tadi itu di hati ini dia terbuka rahasianya. Kayak apa rahasianya itu? Allah alam kada tahu pian. Kada kawa itu kada bisa juga ulun menceritakannya kayak apanya. Cuma pian waktu itu asik lah. Bahasanya itu ibarat pian membuka jendela, melihat sesuatu, lalu pian asik dengan penglihatan tadi itu. Kalau bahasanya itu kalau pian melihat film kenyataannya itu adalah pian. Pendikarnya itu yang merasakan pendikarnya itu, nah perasaan pian jagaunya itu namanya waridnya itu. Pian jadi merasakannya. Kisahkan kada bisa. Karena pian panah dengan perbuatan yang ada di film tadi itu. Apa filmnya itu? Gerak kita, pandangan kita, pendengaran kita itu filmnya. Kita itu panah di situnya. Panah hilang kita di situnya. Yang merasakan sirnya waktu kita memandang, waktu kita bergerak, itu kita aja. Karena kita mesra. Ibaratnya tadi itu kita mesra dengan yang di filmnya tadi itu. Mana filmnya? Kita. Yang kita lihat, kita dengarnya. Mesranya kita di situ. Jadi biar pian melihat film misalnya pendekar aja, pian merasa pendekarnya. Karena apa? Karena pian ini kada ada lagi, pian tak masuk ke dalam filmnya itu. Paham lah pian dah. Pian tak masuk ke dalamnya situ. Lalu yang merasakan itu siapa? Pian. Padahal pian ini di sini ya. Ini pak orangnya. Filmnya tuh iya ini, pian kada ada lagi di sini. Asalnya pian tuh melihat di film, musahadah. Tak masuklah pian di filmnya tadi itu. Hilang pian ini. Yang ada siapa?
Iya, pian pelakunya. Karena apa? Karena pian diliputi tadi itu. Lalu pian asik dengan filmnya tadi. Pian jadi pemerannya yang aslinya bahasanya tuh. Nah, yang merasakan bagarak, bapan segala di film itu pian, merasakan pian. Itu namanya sir. Sirnya yang rasanya itulah namanya sirnya tadi. Nah, sirnya itulah yang maksud ulun tadi itu. Bahasanya tuh kita itu disitulah kita merasakan kayak apa gerak nang sebenarnya, kayak apa sifat yang sebenarnya. Itulah namanya sir. Itu kadang diberikan gitu kita. Kadang cuma diberikan hikmah saja. Kadang kita tuh merasa jagau aja, atau kita tuh merasa sedih saja. Kadang diberikan ilmu, kadang diberikan hikmah, dan macam-macam nanti pian dibukakan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tergantung daripada kita tadi masuknya kemana kita tadi itu, dan dibukakannya di mana oleh Allah taala. Itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Itu udah kada di luar kita lagi. Karena apa? Karena kita kada ada di waktu itu. Tergantung, ampunnya aja. Hendak berapa lama dia membukakan kita? Terserah. Ibarat ulun masuk ke rumah pian, hendak berapa lama pian hendak memasukkan ulun ke rumah, dan berapa lama pian itu membukakan kamar pian, membukakan lemari pian. Mana yang hendak pian bukakan, pian nampakkan dengan ulun. Pian musahadahnya dengan sifat pian di hati, bergerak diri pian musahadahkan dia sifatnya. Karena sudah kada melihat lagi pian dengan diri pian, tapi pian mengagumi setiap gerak kita ini. Kita kagumi, kita lihat nyatanya di situ. Nanti kalau kita musahadahnya di sini, itu kelihatan rasanya kan sudah diberi, tapi rahasianya belum diberi. Kita memandang orang di waktu kita itu panah, kita melihat itu ini aja seberataan, kita kadang nampak di waktu itu. Nah, begitu diamalkan di waktu berzikir sama. Nah, itu baju zikir sama itu waktunya. Nah, itu namanya salik, namanya kita sampai memperoleh ke makam yang tadi fana ul fana. Setiap fana pasti bakal. Sampai situ gini lah. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kita seberatan diberikan futuhat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu ma'rifah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit, tetapi ini inti maksudnya. Yang satu inti, yang satu harus kita merasakan intinya tadi, itulah intinya itu. Kada bisa kita memperoleh kelezatan itu kecuali kita memesrakan dulu. Mesrakannya itu dengan zikir, dengan nafas, dengan musyahadah, dengan tafakur. Mesrakan dulu. Mudah-mudahan diberikan Allah Ta'ala yang seperti itu. Kada usah berzikir khusus. Kalau kita kada punya guru, kada usah berzikir khusus. Cukup musyahadah jadi kamar. Nanti sesuatu yang timbul, itu timbul perasaan nyaman, perasaan asik, terusakan aja. Terusakan aja perasaan asik tuh. Bisa bertasbih, berwiritan. Jangan kita mengarasi lah. Jangan kita mengarasi. Pasti numpak istilah kada usah. Pian ini tahapnya merasa makan. Tahap merasa makan tuh kada usah. Artinya minum banyu ini harus bismillah. Kada usah. Pastilah tahap merasa makan nih. Cukup pian pandang, dilihati, dirasakan tuh pelan-pelan aja. Merasakan itu. Waktu kita merasakan tuh, memesramkan tuh, pelan aja. Caranya tuh kita rasakan bahwasanya waktu kita mengangkat, waktu kita meminum, sedang meminum, rasakan aja bahwasanya itu pandangi nikmat, bahwasanya ini adalah rahmat Allah Ta'ala. Apa itu rahmat Allah Ta'ala? Yaitu perbuatanku ini kawaku perbuat, rasa ini kawaku rasakan, nikmat ini kawaku nikmati. Itu dirasakan waktu kita minum. Soranganan gawiannya, jangan waktu besaruan, kada habis banyu. Rasa makan waktu soranganan tuh berduduk, rasakan. Kita mengangkat, bergerak, berdiam. Makanya orang dahulu itu bilanya bergerak, orang tuh berdiam. Allah. Itu namanya orang tuh senantiasa memesrakan. Amun sudah sering mesranya, kada perlu lagi kayak itu. Sekali pandang dia sudah selesai, sekali melihat dia sudah selesai, sekali bergeraknya sudah dalam keadaan panah. Kalau kita di awal ini harus memesrakan dulu, memesrakan. Makanya latihannya itu dari makan, berjalan, berzikir lah. Latihannya itu memesrakan itulah. Kalau sudah mesra, sudah biasa, ada apa lagi pian? Ibarat orang mengmanu kendaraan itu langsung gigi 4 gini, kada apa-apa juga. Amun pemulaan belajar ini pian gas kayak ini dulu. Itu namanya kita tuh merasakan menjejak krim gini, kada kita tuh langsung
kadang tahajud, inilah dia orang menjejak karim tuh bagi gimit dulu, ba'aria dulu. Nang bujur-bujur, sekira itu masuknya tuh nyaman. Itu tuh caranya namanya memesrakan supaya kita tuh menyatu dengan yang kita tunggangi tadi itu. Nah, supaya kita menyatu dengan gerak kita nih dalam keadaan panah di apalnya, panah di sifatnya, panah di jatnya. Rasakan setiap kita sentuh, kita rasakan. Itu bahari belajar badiam itu dalam kelambu lah bahari. Nah, belajar dalam kelambu memesrakan tuh ada guring, mesrakan dalam kelambu. Kadang tutup kamar. Ulun ngajak kalau di kamar itu ulun tutup kamar, ada bulih ulan masuk. Nah itu gawian itu. Bila tengah malam duduk suranganan. Nah itu duduk suranganan sambil sembahyang, digawi itu. Dirasa makan. Kada perlu banyak ibadah, banyak bahimat kalau kita kada khusyuk juga, kada timbul mengeluh uyuh, baik pian merasa makan itu aja dulu. Dirasa makan. Bila uyuh naik. Uyuh berduduk nih naik sembahyang 2 rakaat. Rasa makan terus itu. Rasa makan waktu sembahyang tuh gerak kita rasa makan. Kita ruku dirasakan, kita sujud kita rasakan. Nah, ini di waktu ibadah kita rasa makan. Bila berzikir, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Garakakan awak kita nih. Dengarkan kalimat la ilaha illallahnya tuh. Rasa makan di dalam diri kita. La ilaha illallah. Walaupun kadang mengerti. Yang memanakan, memesrakan, nyatakan aja bahwasanya aku nih kau berzikir ini yang ku dengar ini rahmat Allah Ta'ala, yang keluar ini rahmat Allah Ta'ala, yang bergerak ini rahmat Allah Ta'ala. Rasakan yaitu rahmat itu meliputi, rasakan kita. Kadang mengerti kita sudah senang la ilaha illallah mawjuda illallah, kadang mengerti. Rasakan aja itu rahmat Allah Ta'ala. Ya Allah, mun kadar rahmat pian kadang mewujud ulun nih, mun kadar rahmat pian kadada kau bergerak ulun nih. Ya Allah, mun kadada rahmat pian kada kawa ulun bersuara. Ya Allah, amun kadada rahmat pian ulun ni kada kawa takbir, kada kawa ruku, kada kawa sujud. Rasakan je rahmatnya dari berdiri sampai salam. Rasakan itu. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Ay khulika. Kita ini seberataan dijadikan itu adalah rahmatnya Allah Ta'ala. Rasakan rahman dan rahimnya itu meliputi kita dengan kita. Kita pandang diri kita ini bukan diri kita, tetapi rahmat Allah Ta'ala. Nah di dalam rahmat itu tentu ada af'al dan sifatnya Allah Ta'ala. Tentu ada kudratnya, tentu ada iradatnya, tentu ada ilmunya. Seberataan itu. Jadi nyatakan dia satu rahmatnya. Seperti itu. Nah, kalau kita musahadahnya melalui tauhid namanya. Nah, mudah-mudahan kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirasakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana rasanya ma'rifah wasil jajab terhadap Allah Subhanahu wa taala melalui jalan musyahadah ini. Mudah-mudahan kita seberataan diselamatkan etikat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ma'rifah yang sebenarnya ma'rifah, kenal sebenarnya kenal, tahu sebenarnya tahu, bukan sekedar tahu saja tetapi dibukakan oleh Allah Ta'ala sir rahasia daripada sifat dan afalnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita itu benar-benar tajali di setiap gerak kita, di setiap diam kita, di setiap pandangan kita, di setiap yang kita rasakan, tajali kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menapaki makam baka senantiasa beserta Allah Ta'ala, beserta Allah Ta'ala, baik segerak kita semuanya kita rasakan baka beserta Allah Subhanahu wa taala. Kita masa